Motor Yamaha Vixion yang dikendarai Andris Nova Setiawan malam itu tiba di rumah temannya, Teguh Ardianto. Lelaki 19 tahun itu sengaja menjemput Teguh untuk minta diantarkan membeli arak saat tengah malam. Sesampai di warung penjual arak, Andris kemudian membeli sebotol arak seharga 50.000. Usai membeli, keduanya lalu pulang. Sedangkan arak yang dibeli Andris disimpan di dekat semak-semak sekitar gudang seleb di rumahnya di Sumo di Karan Dandar Bojonegoro. Arak disimpan ini rencananya hendak diminum Andris dengan kekasihnya Aidatul Iza, janda berumur 20 tahun beranak satu yang juga masih satu desa dengan Andris. Siswa kelas 3 SMK ini berencana mengajak Ijah minum arak sebagai modus belaka. Sebab Andris telah punya rencana jahat untuk menghabisi Ijah. Ini karena dia bingung dengan pengakuan Ijah sebulan sebelumnya yang minta tanggung jawab atas kehamilannya yang telah berusia 5 bulan. Andris dan Ijah berpacaran setelah saling kenal di media sosial. Keduanya kemudian sempat melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Namun saat mendapat pengakuan hamil, Andris ogah bertanggung jawab karena menilai bayi yang dikandung Ijah bukan anaknya. Dia pun merencanakan untuk menghabisi Ijah. Rencana jahat Andris menghabisi Ijah pun benar-benar dilaksanakan. Pada Minggu 24 November 2019 sekitar pukul 5:30 sore, Andris mengirim pesan WhatsApp ke Ijah dan minta untuk menjemputnya di Jalan Simpang 3 dekat SDN 1 Sumo di Karan setelah Isya. Tanpa curiga, Ijah menjemput Andris dengan mengendarai motor Honda Beat di lokasi yang disepakati. Keduanya lalu berbonceng menuju gudang seleb tempat Andris menyimpan arak. Selanjutnya, mereka menggeber motor menuju ke saluran irigasi waduk di area pesawahan desa setempat. Di lokasi yang sepi ini, keduanya duduk-duduk dan sempat bicara soal kehamilannya yang telah berusia 5 bulan. Andris lalu menuangkan segelas arak kepada Ijah. Tegukan arak ini rupanya membuat kepala Ijah pening dan menyandarkan kepalanya di paha Andris. Melihat hal ini, Andris lalu mengeluarkan tali tampar yang telah disiapkan di sakunya. Perlahan, tali tersebut dililitkan ke leher Ijah lalu dijeratkan dengan sekuat tenaga. Ijah yang dalam keadaan mabuk dan pas. Untuk memastikan kematian Ijah, Andris lalu memukul Ijah dengan tangan kosong mengenai bibir dan hidungnya. Ijah pun meregang nyawa. Setubuh Ijah yang malang itu lalu diseret Andris ke tengah saluran irigasi. Setelahnya, dia lalu menyita ponsel dan kabur dengan mengendarai motor milik Ijah. Motor dengan nomor polisi S2487B lalu diparkir di sekitar parkiran masjid Pondok Pesantren Abu Darin, Desa Sumber Tales, Dandar Bojonegoro. Malam itu juga, Andris selanjutnya menghubungi temannya, Zainul Amiruddin, untuk menjemputnya. Tak lama kemudian, Zainul tiba dan mengantarkan Andris pulang, sedangkan ponsel Ijah yang terbawa disimpan di lemarinya. Keesok siangnya, mayat Ijah ditemukan pengendara motor yang kebetulan melintas dan hendak buang air kecil di sekitar saluran irigasi yang sedang kering itu. Penemuan mayat Ijah langsung menggemparkan warga desa. Polisi yang dapat laporan segera menggelar olah TKP. Dari hasil sidik jari, mayat Ijah kemudian diketahui identitasnya. Dari TKP, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Sedangkan mayat Ijah kemudian dievakuasi ke RSUD R. Sosodoro, Jatikusumo untuk diotopsi. Dari hasil penyelidikan, polisi lalu mengantongi nama Andris yang diduga kuat sebagai pelakunya. Pada Selasa 26 November 2019 sekitar pukul 8 malam, Andris ditangkap di rumahnya. Saat digeledah, polisi juga menemukan ponsel dan bukti percakapan dengan Ijah dan temannya, Zainul, yang diminta menjemputnya. Andris lalu dikeler kantor polisi dan diperiksa secara intensif. Dia lalu dihadirkan dalam sebuah jumpa pers yang digelar di Mapolres Bojonegoro pada Jumat 29 November 2019. Di kesempatan itu, Andris mengaku secara terus terang termasuk motif pembunuhan yang dilakukannya. Pada Rabu 20 Mei 2020, Andris kemudian jatuhi vonis hukuman pidana penjara 12 tahun oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro karena terbukti melakukan pembunuhan berencana.